Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3, tema 7. Di subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi. Di pembelajaran 6 kali ini, kita akan belajar alat komunikasi masa kini. Ini ada di halaman 160 sampai dengan 162. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, setelah membaca teks alat komunikasi masa kini, adik-adik dapat memperoleh informasi mengenai alat komunikasi masa kini dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, adik-adik dapat menemukan berbagai macam alat komunikasi masa kini dengan tepat. Yang ketiga, melalui bertukar informasi dengan teman, adik-adik dapat menemukan berbagai informasi dari teks bacaan alat komunikasi masa kini dengan baik. Kemudian, yang keempat, dengan mencatat pokok-pokok informasi dari teks bacaan alat komunikasi masa kini, adik-adik dapat menuliskan kembali pokok informasi dari teks bacaan dengan tepat. Yang kelima, dengan menyimak penjelasan guru mengenai berbagai media komunikasi sosial, adik-adik dapat memperoleh informasi mengenai aturan penggunaan media sosial dengan baik. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, dibuka di halaman 160 ya. Nah, kita lihat di sini ada Udin, Edo, terus ada temannya Bang Beni yaitu Aito ya namanya. Bang Andi ya, ini temannya Bang Andi. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ini bola dunia ya adik-adik atau namanya globe. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat dipergunakan untuk komunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Nah, teks bacaannya judulnya Alat Komunikasi Masa Kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika penggunanya adalah anak-anak, diperlukan pendampingan dari orang tua. Nah, itu ya adik-adik bacaannya. Kita lihat tugas kita yuk. Setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Nah, kita lihat yuk. Nah, sambil kita lihat di sini. Nah, alat komunikasi penyampai pesan saat ini adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger ya adik-adik ya. Ini jawabannya ya. Kemudian berikutnya, tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca. Nah, Karina sudah menuliskan, tapi kita harus mencari dari teks bacaannya dulu ya. Yang pertama, paragraf pertama yaitu Nah, ini ya, paragraf pertama, informasinya adalah manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Kemudian di paragraf yang kedua,
di sini yaitu aplikasi penyampai pesan, contohnya antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Kemudian di paragraf yang ketiga, melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan, ya, yaitu tertulis. Nah, ini yaitu secara tertulis, ya, pesan suara maupun panggilan video, ya, secara pribadi, karena ini penting ya, pribadi. Lalu di paragraf keempat, informasi yang bisa kita temukan adalah penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus, ya. Nah, ini adalah informasi yang bisa kita dapatkan dari tiap paragraf. Nah, pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia sampai di sini ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Ditunggu video berikutnya ya adik-adik. Dadah!